Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Hai, dengan saya Febrian. Di video ini, saya mau sedikit share tentang, sesuai judulnya, berani menasihati untuk visi misi dan kebenaran. Visi misi dan kebenaran atau visi misi atau untuk kebenaran. Jadi, di Herbaltum kita mengharapkan setiap orang itu, setiap individu, berani menasihati rekannya, baik itu rekan sebelahnya, bawahannya, maupun atasannya, untuk visi dan misi bersama, atau untuk kebenaran, sekalipun kebenaran itu tidak terdapat dalam visi dan misi kita. Di sini, saya ada sedikit contoh. Ketika di sini ada peringatan dari IndiHome bahwa kita, kalau ini sudah jatuh tempo ya, tapi sebelum jatuh tempo biasanya mereka akan kirim reminder di setiap PC ketika pertama kali mengakses internet di pagi hari. Biasanya mereka memberikan peringatan bahwa hari ini hari terakhir loh, besok kalau nggak kena nanti ada hukuman begini, seperti itu. Biasanya H-1, H-2 itu sudah muncul. Dan kemarin memang saya dapati seperti itu muncul, dan sengaja terkadang tidak ditanggapi, atau terkadang memang terlewati tanpa disengaja. Nah, harapannya adalah ada orang-orang, bukan ada ya, tapi semua orang-orang yang ada di Herbaltum bisa saling menasihati untuk memberitahukan hal-hal semacam ini. Contoh, ketika ada yang mendapatkan halaman seperti ini, lalu dia lapor di grup ke bagian accounting atau ke bagian yang lain yang berwenang untuk melakukan hal ini. Dan ini sangat mudah, insya Allah. Cukup mengatakan, Mas, ini udah belum? Mbak, ini udah belum? Seperti itu. Dan tentu dengan cara-cara yang halus. Cara-cara yang tidak kasar, minimal tidak kasar. Cukup mengingati, coba dicek deh, ini udah belum? Itu kan insya Allah nggak kasar ya. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang masuk dalam ranah kebenaran juga bisa diterapkan. Karena ada di ayat di Al-Quran yang kita sama-sama tahu bahwa setiap orang itu merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, ini insya Allah masuk dalam hal itu, saling menasihati dalam kebenaran. Oke, ini contoh yang pertama. Berikutnya adalah di contoh berikutnya kita ada di sini dua pemesanan yang barangnya ini pending. Ini murni kesalahan saya pribadi, murni kesalahan Ian ini. Jadi barang sudah sampai di toko dan harusnya bisa langsung diinput, langsung diproses, supaya pesanan-pesanan yang pending seperti ini bisa diproses juga. Nah, kemarin ada sedikit miskomunikasi bahwa nota yang dari supplier ini kebetulan tidak ada di dalam paket, artinya barang yang sampai tidak menyertakan nota, dan Ian bersikukuh bahwa faktur ini sudah di-forward ke grup untuk di-input. Jadi Ian bersikukuh kalau ini sudah di-input dan Ian merasa itu sudah bisa diproses, artinya bisa di-input. Tapi dari kemarin laporan dari teman yang lain bahwa nggak ada faktur dan di grup nggak ada. Dan sambil Ian cross-check, ternyata hal itu terlewatkan, artinya terlupakan lagi. Sampai 12 jam berikutnya. Nah, jadi sampai pagi ini ternyata ini belum selesai. Nah, karena sebab kelalaian Ian inilah, maka proses orderan yang lain, seperti dua contoh orderan ini terlambat. Nah, yang kami harapkan dari teman-teman yang ada di Herbaltum adalah setiap orang berani menasehati
Kalau memang ini sudah haknya pembeli untuk mendapatkan pengiriman di waktu yang tepat, maka jangan ragu untuk menasihati orang yang punya wewenang untuk menyegerakan tugasnya atau kewajibannya. Jangan sungkan atau malu atau balas. Jadi ada orang yang sungkan kalau menegur atau menasihati temannya atau bahkan atasannya. Ada juga yang malu. Ada juga yang malas. Udah sekali dikasih tahu tapi tidak mau follow up lagi. Memang ini tanggung jawabnya di kasus ini ya, ini tanggung jawabnya Ian pribadi dan memang harus diakui ini kesalahan Ian pribadi, tapi diharapkan karena ini ada hubungannya dengan tanggung jawab yang lain, misalnya admin gudang harus menginput barang, harus mengecek barang yang datang sesuai dengan faktur, itu tanggung jawabnya, yang kemudian menyusul juga tanggung jawabnya ke admin sales di sini untuk membuat proses pesanannya, untuk memproses pesanannya, dan juga tanggung jawab CS-nya misalnya harus meminta maaf karena belum bisa mengirim hari ini disebabkan ada kendala ini. Nah, padahal kendalanya adalah kendala internal kita sendiri yang gara-gara satu orang ini, si Febrian, belum sempat input fakturnya, dan menyebabkan banyak masalah yang bercabang. Barang yang datang nggak bisa dicek kebenarannya, admin salesnya nggak bisa membuat faktur darinya, dan CS-nya juga harus meminta maaf atau meminta uzur kepada pembeli karena tidak bisa mengirimkan di waktu yang tepat. Cuma gara-gara kelalaian satu orang ini. Nah, jangan biarkan kesalahan satu orang di tim itu membuat sistem yang kita bangun, visi misi yang kita bangun, yang kita coba jalankan bersama ini menjadi berantakan. Kalau kita kembalikan di visi misi Herbaltum adalah kita berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ini di misi. Walaupun di basic rules kita adalah kita menetapkan wow service. Service yang wow, bukan sekedar excellent service, tapi di atasnya lagi yaitu WOW service. Artinya benar-benar yang membuat pelanggan wow. Tapi dengan kasus seperti ini, gara-gara kendala internal yang sangat ringan dan mudah untuk diatasi, ternyata kita gagal untuk melakukan misi ini dan kita gagal menerapkan basic rules yang ada di sini. Nah, sekali lagi untuk kesalahan ini Ian pribadi meminta maaf, dan dari Ian pribadi juga mengharapkan siapapun yang punya tanggung jawab di Herbaltum, entah siapapun orangnya, apapun posisinya, jabatannya, itu tetap punya tanggung jawab masing-masing dan berhak untuk menasihati jika ada kepentingan tanggung jawabnya yang terlalaikan gara-gara pihak lain di internal kita sendiri. Baik itu bawahan, atasan, ataupun rekan. Walaupun dalam konteks pelayanan kita kepada pembeli adalah semua sama. Kita semua sama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli tanpa melihat status dan jabatannya. Dan saya harapkan ada komentarnya dari kasus kita kali ini dan diharapkan kesediaannya. Mungkin sekian. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.